Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai himpunan. Di sini apa itu himpunan? Himpunan itu adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan didefinisikan dengan jelas itu dapat ditentukan dengan tegas. Benda apa saja yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Nah, nanti benda-benda yang termasuk dalam suatu himpunan tersebut itu disebut anggota atau elemen. Contoh di sini, kumpulan bilangan genap ya, yang merupakan anggotanya berarti 2, 4, 6, 8, 10. Yang bukan anggotanya jadinya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini karena dapat didefinisikan dengan jelas ya, yang genap yang mana, yang ganjil yang mana, maka ini disebut sebagai himpunan. Nih, contoh 1 sebagai himpunan karena dapat didefinisikan dengan jelas, yang merupakan bilangan genap. Ya udah 2, 4, 6, 8, 10 jelas ya, itu genap. Nah, itu memang genap. Kemudian untuk yang kedua, kumpulan siswa atau siswi di kelasmu yang ramah. Nah, di sini ramah, pengertian ramah di sini tidak jelas, tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Kenapa tidak dapat didefinisikan dengan jelas? Karena misalkan menurut si A, si C itu ramah, sedangkan menurut si B, si C itu tidak ramah. Karena itu tidak bisa kayak pendapat masing-masing, jadi itu tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Maka untuk contoh yang kedua itu bukan himpunan karena tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh lagi, misalkan anak yang cerdas. Nah, di situ juga pendapat masing-masing. Misalkan menurut si A, si D itu cerdas, tapi belum tentu menurut si C, si D belum tentu cerdas. Nah, itu maka di situ bukan merupakan himpunan. Dan sekarang kita ke anggota dan lambang himpunan. Himpunan itu dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Kurung kurawal itu seperti apa? Ya, seperti ini ya, kurung kurawal. Bukan kurung yang biasa ya, kurung kurawal. Nah, dan biasanya himpunan itu diberi nama menggunakan huruf kapital, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z ya. Bebas kalian memberikan namanya. Contoh di sini misalkan himpunan buah-buahan di atas piring pada gambar di samping itu diberi nama B. Maka B, anggap saja di sini isinya pisang, apel, mangga, belimbing ya. Gambarnya enggak nemu di sini berarti. Maka dapat dituliskan B itu sama dengan pisang, apel, mangga, belimbing. Nah, di sini berarti karena pisang itu masuk ke himpunan B, masuk ke dalam himpunan B, maka pisang itu anggota B. Apel juga anggota B, mangga juga anggota B, belimbing juga anggota B. Kalau ditanyakan rambutan, apakah rambutan masuk di B? Ternyata di sini tidak ada rambutan, maka rambutan itu bukan anggota B karena nggak ada ya. Kemudian di sini ada anggota, masih ya, anggota dan lambang himpunannya. Nah, di sini dalam suatu himpunan itu masing-masing anggota berbeda dengan anggota lainnya. Nah, dengan demikian dalam satu himpunan itu tidak boleh terdapat anggota yang sama. Nah, jika ada yang sama nanti cukup dituliskan satu saja. Untuk menyatakan suatu benda yang merupakan anggota suatu himpunan itu digunakan lambang seperti ini ya, seperti E tapi bukan E ya. Kalau E kan siku. Nah, kalau ini enggak ya, enggak bentuk siku. Nah, sedangkan untuk menyatakan benda yang bukan anggota sama kayak tadi, tinggal kasih coret garis miring ya. Di sini nih namanya bukan anggota, lambangnya seperti ini. Banyak anggota suatu himpunan, misalnya anggota himpunan A itu dapat dinyatakan dengan notasi. Nah, kalau ada notasi seperti ini, N dalam kurung A besar, berarti itu artinya apa? Banyak anggota himpunan A. Nah, seperti ini. Jika N kecil dalam kurung B besar, berarti artinya banyak anggota himpunan B. Kalau seperti ini berarti banyak anggota himpunan C. Paham ya? Selanjutnya di sini ada contohnya. Di
Diketahui himpunan bilangan asli genap kurang dari 9. Di sini bisa dituliskan, misalkan di sini diberi nama A. A sama dengan, jangan lupa kurung kurawalnya. Jangan lupa ya, nama himpunan itu huruf besar, jadinya tulis huruf besar. Bilangan asli genap kurang dari 9. Kurung kurawal tutup ya. Untuk yang nomor 2, diketahui P itu himpunan dari huruf-huruf pembentuk kata siswa. Nah, pada himpunan tersebut, kata siswa kan terdiri atas 5 huruf, yaitu S, I, S, V, dan A. Karena terdapat anggota yang sama, maka yang sama siapa? S ya, S-nya ada 2. Maka ditulis satu saja. Jadinya P itu sama dengan SIWA. S itu anggota P, tulisnya seperti ini ya. Tadi ya lambang anggota. S anggota P. I juga anggota P. W anggota P. U. Apakah di sini ada U? U tidak ada, maka di sini U itu bukan anggota P. Penulisannya seperti ini. U bukan anggota P. Maka banyaknya anggota P ada 4 buah, maka ditulisnya N dalam kurung P besar itu ada 4. Ada 4 ya. Siapa? S, I, W, A. Kemudian anggota dan lambang himpunannya masih ya. Contoh selanjutnya, R itu huruf-huruf yang membentuk kata konsonan. Maka R anggotanya siapa aja? Nah, tadi di sini ada huruf yang sama, maka cukup tuliskan satu saja. Maka R anggotanya cuma K, O, N, S, A. Jadi K itu anggota R. I ada enggak? Ternyata tidak ada, maka I itu bukan anggota R. Dan N anggota R. Ada ya N di sini ya, N anggota R. Maka banyak anggota himpunan R itu ada berapa nih? Banyak anggotanya ada K, O, N, S, A, ada 5. Maka N R besar itu ada 5. Dan di sini ada mengenal beberapa himpunan bilangan. Di sini yang pertama himpunan bilangan bulat. Nah, biasanya itu diberi nama B besar ya. Siapa aja anggota himpunan bilangan bulat? Nih ya, dari tak terhingga sampai tak terhingga, negatif 2, negatif 100 itu juga bilangan bulat. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 1000, 100.000 itu juga bilangan bulat. Nah, titik-titik di sini artinya dia tak terhingga. Kemudian, himpunan bilangan asli biasanya diberi nama A. Nah, himpunan bilangan asli itu dimulai dari 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 1000, dan seterusnya. Itu bilangan asli. Dan himpunan bilangan cacah biasanya diberi nama C. Nah, himpunan bilangan cacah itu dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian, himpunan bilangan cacah ganjil. Cacah yang ganjil. Di sini ganjil itu berarti tidak habis dibagi 2 ya. Dia tidak bisa habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan cacah genap. Nah, kalau yang genap berarti itu habis dibagi 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Dengan himpunan bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan yang mempunyai tepat 2 faktor yang berbeda, yaitu bilangan yang hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Tapi di sini dimulai dari 2 ya, kecuali 1. Jadinya 2, 3, 5, 7, 11. Berapa lagi? 13. 13 kan tidak bisa dibagi 2 dan tidak bisa dibagi angka berapa aja. Kecuali 13 sendiri ya, jadi 13 juga prima. Terus 15 bukan prima ya, karena dia bisa dibagi 3, bisa dibagi 5, gitu ya. Kemudian himpunan bilangan cacah kuadrat, yaitu 0, 1, 4, 9, 16. Dari mana? 1, 0 karena dimulai dari cacah itu 0 ya, dimulai dari 0. 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16. Berarti habis 16 berapa? 25, 5 pangkat 2, 6 pangkat 2, 36, 7 pangkat 2, 49, dan seterusnya. Kalau di sini bilangan cacah pangkat 3, berarti nanti 0, 1 pangkat 3 tetap 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27, dan seterusnya. Kemudian yang 9, bilangan komposit, yaitu 4, 6, 8, 9, 10. Bilangan komposit itu apa? Bilangan cacah yang mempunyai lebih dari 2
faktor. Kemudian di sini nanti ada cara menyatakan suatu himpunan. Nah, nanti di sini kita akan belajar 3 cara ya. Yang pertama itu dengan kata-kata atau sifat keanggotaan, yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, yang ketiga dengan mendaftar anggotanya. Yang pertama di sini menyatakan himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaannya. Misalnya di sini A-nya itu anggotanya Senin, Selasa, Sabtu. Nah, di sini bagaimana penulisannya? Nah, kita bisa menuliskannya A sama dengan nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S. Jangan lupa ya, nanti ada kurung kurawalnya. Dan C-nya itu ada 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Nah, di sini bagaimana cara menyatakan himpunannya menggunakan kata-kata? C sama dengan bilangan prima antara 20 dan 50. Misalkan seperti ini. Kemudian, yang kedua menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, kalau di sini nanti kalian menggunakan notasi ya. Contoh, nyatakan himpunan A itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, jawab yang pertama itu X, di mana X pasti ada seperti ini kalau notasi ya. X garis lurus X itu bacanya X, di mana X itu bilangan cacah kurang dari 6. Ya kan? Ini dari 0 berarti dia bilangan cacah. Karena sampai 5 maka di sini kurang dari 0 atau ditulis seperti ini. X, di mana X itu kurang dari 6. X itu merupakan bilangan cacah. Gitu ya. Ini tanda kurang dari 6 sama aja. Kalau ini tadi masih menggunakan kata-kata, kalau ini full notasi X di mana X kurang dari 6. Itu bisa juga dibaca dari himpunan X. A itu adalah himpunan X karena di sini namanya X. Dengan X-nya itu kurang dari 6 dan X-nya itu bilangan cacah. Dan yang ketiga, nyatakan himpunan C di sini A, D, C, D dengan notasi pembentuk himpunan. Misalkan di sini namanya ini ya, nama himpunannya C. Nah, di sini misalkan P, di mana P itu 4 huruf pertama dalam abjad. Ya kan, di sini 4 huruf pertama dalam abjad. Ini langsung nomor 3 ya. Nah, yang nomor 2 di sini ya. Nyatakan himpunan B itu 1, 3, 5, 7, 8, 9 8, 11 dengan notasi pembentuk himpunan. Yang pertama di sini B itu X, di mana X itu bilangan asli ganjil ya kan, dari 1 asli ganjil kurang dari berapa? 13. Atau bisa kalian menuliskannya full notasi seperti ini bisa. X, di mana X langsung kelompat ke sini ya. X, di mana X itu lebih dari atau sama dengan 11. Kalau di sini ada tanda sama dengan, berarti satunya itu ikut, maka di sini satunya ikut. Dan X kurang dari 13. Nah, berarti kalau di sini tidak ada sama dengan, berarti 13-nya tidak ikut, di mana X-nya itu bilangan asli ganjil. Dan yang B, atau lagi ya di sini ya, cara lain lagi ya. X, di mana X itu lebih dari atau sama dengan 1, berarti satunya ikut, dan kurang dari atau sama dengan 11, berarti 11-nya ikut ya. Siapa anggota ini? 1, 3, 5, 7, 8, 11. X itu bilangan asli ganjil. Ya, karena videonya terlalu panjang, Ibu cukupkan sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.